Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Muhammad Dini Adi Saputra dan teman saya. Muhammad Agus Kurniawan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian inverse matrix dengan metode Sarus minor cofactor dan OB Gauss-Jordan. Di sini ada soal tentukan inverse dari matriks di bawah ini dengan menggunakan metode Sarus minor cofactor dan OB Gauss-Jordan dengan matriks D 2 4 4 1 3 2 min 1 min 2 min 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian matriks D tersebut dengan metode Sarus. Diketahui matriks D, maka tentukan inverse matriks dengan metode Sarus. Rumus inverse matriks adalah D inverse sama dengan 1 per determinan D dikali A join D. Maka langkah pertama kita mencari terlebih dahulu yaitu determinannya, yaitu dengan cara mengalihkan elemen matriks secara diagonal, semisal 2 dikali 3 dikali min 3, 4 kali 2. Lah, di sini ini masih ada elemen yang kurang, maka kita tambahkan elemen pengalih yaitu kolom 1 dan kolom 2. Setelah ditambahkan, kita kalikan lagi 2 kali 3 kali min 3 sama dengan min 18, 4 kali 2 kali min 1 maka sama dengan minus 8, 4 kali 1 kali min 2 sama dengan minus 8, ditambah dari ketiga diagonal tadi itu ditambahkan, terus dikurangi dengan diagonal yang kedua yaitu min 1 dikali 3 dikali 4, min 2 dikali 2 dikali 2, min 2 dikali 2 dikali 4. Maka hasilnya min 18 ditambah minus 8 ditambah minus 8 dikurangi minus 12 minus 8 dikurangi lagi minus 12, maka hasilnya 2. Determinannya adalah 2 dari matriks D tersebut. Setelah itu kita akan mencari adjoin dulu dengan mencari kofaktor matriks D dengan metode yang sama dalam mencari determinan, yaitu perkalian diagonal 1 dikurangi perkalian diagonal 2. Dari kofaktor tersebut dalam kotak ini terdapat pola, yaitu pada baris pertama adalah positif, negatif, dan positif. Baris kedua negatif, baris positif, negatif, baris ketiga positif, negatif, dan positif. Untuk menentukan apa yang diisi di dalam kotak ini adalah dengan cara pada kotak pertama itu adalah baris pertama ditutup dan kolom pertama ditutup. Maka tersisa 4 angka yaitu 3, 2, min 2, dan min 3. Pada baris kedua, kolom pertama ditutup. Maaf, baris pertama ditutup dan kolom kedua ditutup. Maka di sini 1, min 1, 2, min 3. Pada baris yang ketiga, yaitu kolom baris pertama ditutup dan kolom ketiga ditutup. Maka di sini angkanya 1, 3, min 1, 2. Lanjut lagi pada baris yang kedua dengan metode yang sama, yaitu ini adalah baris kedua, maka yang ditutup adalah baris yang kedua pada matriks D. Pada kotak pertama adalah baris kedua, kolom ke-1, maka
di sini tinggal angka 4, min 2, 4, min 3. Begitu seterusnya hingga metrik yang ketiga. Hingga baris yang ketiga. Setelah semuanya terisi pada kotak ini, kita lanjutkan perkaliannya, yaitu dengan metode yang sama dalam mencari determinan. Maka 3 kali 3 dikurangi min 2 kali 2, maka hasilnya minus 5. Yang kedua, 1 dikali minus 3, min 1. Dikali 2, dikurangkan hasilnya menjadi 1. Pada baris ketiga, 1 kali min 2, min 1 kali 3 dikurangkan, maka hasilnya 1. Begitu seterusnya pada baris kedua dan baris ketiga. Setelah selesai semua perkalian, maka didapatkan hasil dari kofaktor D, yaitu min 5, 1, 1, 4, min 2, min 0, min 4, min 0, dan 2. Setelah hasil diketahui dari kofaktor D, maka kita cari adjoin terlebih dahulu, yaitu dengan rumus adjoin sama dengan kofaktor D ditransposkan, yaitu baris menjadi kolom dan baris dijadikan kolom, yaitu min 5, 1, 1 itu dijadikan kolom, 4, min 2, min 0 dijadikan kolom kedua, min 4, min 0, dan 2 dijadikan kolom ketiga. Setelah kita transposkan kofaktor D tadi, maka kita bisa memasukkan untuk perhitungan inverse metriknya, yaitu D inverse sama dengan 1 per determinan D dikalikan dengan adjoin D. Inverse determinan D sama dengan 1 per min 2 dikalikan 5, 4, min 4, 1, min 2, 0, 1, min 0, 2. Maka hasil dari inverse metrik D yaitu 2,5 min 2, 2,5, 1, 0, min setengah, 0, dan min 1. Adapun caranya dalam perkalian tersebut adalah setengah dikalikan semua faktor yang terdapat dalam elemen matriks yang sudah diketahui perhitungannya dari adjoin tadi. Demikian penjelasan dari metode Saurus, dan untuk metode Gauss-Jordan akan dijelaskan oleh teman saya. Dan sekarang untuk perhitungan dengan metode Obie-Gauss-Jordan. Dengan diketahui matriks D sama dengan 244, 132, min 1, min 2, min 3. Nah, dalam metode Obie-Gauss-Jordan ini, matriks tersebut akan kita mengidentitaskan matriks tersebut dengan cara matriks 244, 132, min 1, min 2, min 3 diidentitaskan. Yang pertama, kita akan mencari satu utama di baris pertama. Nah, di sini baris pertama itu angkanya masih 2. Maka kita akan menjadikannya dia satu utama dengan operasi min B2 plus B1. Jadi pada baris pertama itu akan kita operasikan dengan operasi min B2 plus B1, yaitu untuk mulai dari baris pertama kolom pertama, min 1 plus 2 sama dengan 1, min 3 plus 4 sama dengan 1,
min 2 plus 4 sama dengan 2, 0 plus 1 sama dengan 1, min 1 plus 0 sama dengan min 1, 0 plus 0 sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan satu utama di baris pertama, kemudian kita akan mencari 0 di bawah satu utama baris pertama, yaitu 0 di baris kedua dan 0 di baris ketiga. Untuk dua 0 tersebut kita bisa mencarinya bersama-sama dengan mengoperasikan kedua-duanya. Dengan baris kedua itu dengan operasi B3 plus B2, dan untuk baris ketiga itu dengan pengoperasian B1 plus B3. Didapatkan hasil pada baris kedua B3 plus B2, min 1 plus 1 sama dengan 0, min 2 plus 3 sama dengan 1, min 3 plus 2 sama dengan min 1, 0 plus 0 sama dengan 0, 0 plus 1 sama dengan 1, 1 plus 0 sama dengan 1. Kemudian pada baris ketiga dengan operasi B1 plus B3, min 1 plus 1 sama dengan 0, min 2 plus 3 sama dengan min 1, min 2 plus, sorry, 1 plus, dengan operasi B1 plus B3, 1 min 1 sama dengan 0, 1 min 2 sama dengan min 2, 2 min 3 sama dengan min 1, 1 min 0 sama dengan 1, min 1 tambah 0 sama dengan min 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Dengan saat ini kita mengetahui satu utama dan 0 di bawah satu utama baris pertama, kemudian kita akan mencari satu utama pada baris kedua. Nah, kebetulan di sini satu utama pada baris kedua itu kita sudah mendapatkan satu pada baris kedua. Jadi kita melanjutkan di angka di bawah satu utama baris kedua dengan pengoperasian min setengah B3. Maaf, karena kita sudah mendapatkan satu utama pada baris kedua, kita akan mencari 0 di bawah satu utama baris kedua. Nah, di sini itu angka di bawah satu utama baris kedua yaitu min 1. Kita akan mengenolkan min 1 ini dengan pengoperasian B2 plus B3. Dengan hasil 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah min 1 sama dengan 0, min 1 tambah min 1 sama dengan min 2, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 min 1 sama dengan 0, 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, sampai saat ini kita dapatkan satu utama pada baris ke-1 dan 0 di bawah satu utama baris pertama, dan satu utama pada baris kedua, dan 0 di bawah satu utama pada baris kedua. Kemudian kita akan mencari satu utama pada baris ketiga. Nah, di sini posisi satu utama baris ketiga ini masih mempunyai nilai minus 2. Nah, dari minus 2 ini kita akan membuat dia menjadi 1 dengan pengoperasian min setengah B3. Dengan hasil min setengah kali 0 sama dengan 0, min setengah kali 0 sama dengan 0, min setengah kali min 2 sama dengan 1. Nah, di sini min ketemu min menjadi plus, makanya dia menjadi 1 plus di sini. Nah, dan selanjutnya 1 min setengah kali 1 sama dengan min setengah, 0 kali min setengah sama dengan 0, dan 2 kali min setengah sama dengan minus 1.
Di sini sudah kita dapatkan pola satu utama baris pertama, satu utama pada baris kedua, dan satu utama pada baris ketiga. Dan di sini kita sudah menemukan segitiga 0 di sini. Nah, kemudian kita akan mencari 2 0 di atas satu utama pada baris ketiga dengan pengoperasian pada baris pertama minus 2B3 plus B1 dan pada baris kedua B3 plus B2. Nah, di sini didapatkan hasil yaitu minus 2 kali 0 plus minus 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Minus 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. Minus 2 kali 1 minus 2 tambah 2 sama dengan 0. Minus 2 kali minus setengah sama dengan 1, sama dengan minus 2 kali minus setengah sama dengan 1. Sorry. Di sini dapat angka minus setengah dan seterusnya 1 dan 0. Dan di sini untuk baris kedua yaitu B3 tambah B2 yaitu minus setengah, yaitu minus setengah tambah 0 sama dengan minus setengah, dan 0 tambah 1 sama dengan 1, serta min 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini sudah kita dapatkan 2 0 di atas baris satu utama pada baris ketiga. Kemudian kita akan mencari 0 di samping kanan satu utama baris pertama, atau bisa dibilang juga 0 di atas satu utama pada baris kedua. Nah, di sini kita memakai operasi minus B2 plus B1 untuk mencari 0 di sini. Dengan hasil minus B2 minus 0 tambah 1 sama dengan 1, minus 1 tambah 1 sama dengan 0, terus minus 0 tambah 0 sama dengan 0, minus setengah minus setengah jadi setengah, setengah tambah 2 jadi 2,5, terus minus 1 sama dengan min 2, minus 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, di sini kita dapat hasil akhir yaitu maka D inverse dengan metode Obey-Gauss-Jordan mendapatkan hasil 2,5 minus 2, 2 minus setengah 1, 0 minus setengah 0 minus 1. Maka kesimpulan pada presentasi kami kali ini, dengan dua metode perhitungan Sarus minus minor cofactor dan Obey-Gauss-Jordan, kita mendapatkan hasil yang sama. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.